Sajali ya, Gimana Pak? Putus-putus. Satu Darussalam. Itu Iya, Iya, Pak. Man ya. Darussalam itu yang percontohan zaman Munawir Percontohan ya Sajali Pak. itu. Iya, Ya, percontohannya ya betul. ya, zaman Pak Sama. Munawir Sajali ya Pak ya. Zaman Menteri Agama Munawir Iya, Sajali itu. bisa jadi betul. Di Ciamis itu satu di Jawa Barat cuma ini Ciamis kalau tidak salah. Iya. Udah Pak? Teacan Pak, Teacan, Ya Chan? Teacan muncul. Ih, nah itu. Terus muncul. Terus muncul, Tajan? Tajan? Teacan, Teacan. Udah muncul sekarang. Sekarang, nah, udah Atas? sekarang udah silakan. Ini saya udah masukin semua filesnya Pak. Pendidikan khusus, pembinaan terpadu, sinergi Ini sosialisasi. kolaborasi. Pemerintah, pesantren dan TNI wujudkan generasi mulia yang bergisi. Humanis, hidup anjing dinamis, ciamis dan agamis, dengan empati dan kebersamaan, ciamis dan humanis, wujudkan tata galuh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dase Fadil Yusdi Mubarok, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, sebagai peserta PKN tingkat 2 angkatan 6 dengan mengusung proyek perubahan berjudul Pendekatan Humanis Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pesantren dalam rangka pembinaan peserta didik khusus di Kabupaten Ciamis. Saya Hani Herlina, jabatan Rektor Universitas Islam Darussalam Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudianti, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Saya Irfan Soleh, pengasuh pesantren MPD, Jabatan Wakil Rektor Bidang mendukung penuh mendukung penuh Mendukung penuh proyek perubahan hirup manjing dinamis tur agamis. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah, pesantren, Sekarang saya sedang berada di tempat pembinaan sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis. Ini sedang membina pelatihan tata rias atau MUA, make up artist ya. Mudah-mudahan apa yang akan dihasilkan dari pembinaan pelatihan peserta didik khusus ini akan mendapatkan kompetensi yang baik yang bisa menghasilkan sumber daya manusia di Kabupaten Ciamis di sumber daya yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosialisasi dari pendekatan humanis. Dengan pelatihan ini juga merupakan salah satu pembinaan terhadap peserta didik khusus ya. Jadi peserta didik khusus ini adalah merupakan pembinaan berbasis kompetensi. Kaitan dengan mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat sangat humanis, terutama dengan karakter yang alamiah. Proper yang saya usung tentunya adalah untuk pembangunan sumber daya manusia. Itu akan sangat bersinergi dan mendukung RPJMD Pak Bupati, khususnya insya Allah dengan proper ini generasi
Tata Negara Ciamis akan bisa terwujud dengan generasi yang berakhlak, generasi yang bermoral, generasi yang tentunya punya nilai agama, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana harapan Pak Bupati Ciamis ingin masyarakat Ciamis masyarakat beradab, masyarakat bermoral. Terima kasih Pak, itu untuk videonya. Mungkin Pak Baban, Pak. Baik, baik, makasih Pak Dase. Lupa saya barusan nggak diklik ya, tadi udah nyontoin ngeklik itu malah saya lupa nggak dibuka lagi. Baik, makasih Pak Dase, luar biasa sampai saya pikir ya. Ini nyelip di tikungan ini Pak Dase ini ya. Itu udah sebuah Nah, Milton dah. saya nggak tahu. Halo, halo masih ada? Udah. Ini kan, halo, Halo Pak Baban, ada suara saya ada? ada Pak, Oke, kedengaran ya. dengaran. Jadi makasih Pak Dase atas presentasinya. Saya kira bagus ya Pak Dase, tapi mungkin hal-hal yang lain itu kan belum tertampilkan semua. Ya, Ya. pelaksanaan daripada proper ini. Kayak misalnya itu, kalau milestone saya pikir mungkin udah tergambarkan tuh. Ya, meskipun mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan prosesnya itu masih perlu dipertegas, apakah dengan verbal gitu ya atau ditunjukkan lagi. Kayak pengembangan kompetensi gitu ya, pihak terdampak gitu ya. Pada saya kemudian misalnya strategi marketing gitu, yang mungkin pada saya lakukan itu pada Ya, saat saya tayang. Nah ini ya. implementasi misalnya itu marketing sektor publik kompetensi pihak terdampak. Ya Nah kayak Pak, gitu. nanti Itu pada saya saya. damping Pak. Ada nih Pak, laporannya Ada ini mau lagi nggak Pak? boleh ditayang nggak Pak? Oh, ini baru berapa menit tadi nih? Oh, ada Ya, lagi. ada Ada yang lagi dibutuhkan ininya. laporannya Pak, laporannya PPT-nya ada lagi. bukan ini lapor Laporan apa? ini Oh, ini mah laporan yang ininya ya. ya ini ini Pak, saya mau ini kalau sama mentor sudah ditandatangan, tinggal sama coach Ya, sama Pak ya. Baban belum. Ya. Ya nih terus yang ini udah, ini belum Pak. Nah ini infografis Pak, infografis abstrak, kata pengantar terisi. Ini laporannya aja Pak, majalahnya ini magazinnya. Ya. Bagus, bagus, Pak. Rancangan proyek perubahan. Ini milestone ya, sebentar. Milestone. Ah ini Pak, tapi nggak, Coba dibacakan, Pak. Saya nggak kebaca satu-satu dari mulai jangka pendek terutama. itu kurang 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 keras ya suara Pak Babannya. Oh iya gitu. Kenapa ya? Ini mungkin ini ke yang lain keras gak Bapak sekalian? Ya, Keras. Pak Baban Keras, saya mau berarti itu tanya nih Pak Baban. volume punya pada saya mungkin nggak dikecil, nggak gedein, Pak. Digedein volume Bapak, volume itunya, volume mic-nya, volume speakernya. Itu kurang kedengaran ya. Bentar sebentar Pak. Tadi pakai HP aja. Pak, saya mau bertanya. Sebentar, sebentar. Kalau suara yang lain keras gak kedengaran? Keras. Bagus Pak. Suara Bapak bagus, terima saya. Ke saya jadi kecil. Pada Bagus, saya, Pak. bukan, barangkali volume punya pada saya nggak Oh, digedein tuh. Coba volume punya pada saya. Eh, udah sih. Ini Pak yang saya tanyakan Pak, maaf, mohon maaf. Kalau di Milestone kan saya ada eh, Perbu Pak, membuat Perbu regulasi, membuat regulasi peraturan bupati. Udah jadi? Ini yang maksud saya kemarin yang saya Oh ya. dikomunikasikan Pak Baban. Nah, Ini nggak sempet Pak, nah. keterbatasan anggaran juga. Capgub udah, Capgub. Kepbub, ya ini Kepbub lagi diproses Pak. Jadi ada nanti saya gantinya Kepbub tentang pembinaan peserta didik khusus di Kabupaten Ciamis itu. Sama apa? Sama apa yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Ya kurikulum Pak. Nah, gitu aja nanti bilang ke Pak ini, Ya, karena keterbatasan anggaran, untuk menyusun Perbup itu perlu anggaran, sebutkan aja ya, anggaran apa saja gitu ya. Dan baru teranggarkan tahun depan gitu ya. ya, ya. Nah, sebagai gantinya itu saya bikin Capbook dan juga apa namanya itu Kurikulum, apa kurikulum. kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kan itu ya.
Kepala dinas apa? Kurikulum ditetapkan oleh tiga Pak, Kepala Dinas Pendidikan, Oh iya ya. Kepala Kemenag, dan Ya. KCD. Oke, nah gitu Pak. Jadi Ya, disebutkan itu sebagai jadi sebagai kan penggantinya gitu lah. ya Ya Pak, lebih saya kira bagus Pak. Udah mantep berarti ya, udah selesai ya pada saya ya. sudah selesai, Insya Allah Silakan tinggal itu ya. nunggu Kepbud Pak. Ya, Kalau sama ini kurikulumnya udah jadi, kurikulumnya udah jadi. sama penyampaiannya Pak ya, nanti penyampaiannya yang lain-lain kayak marketing sektor publik itu ditayangkan tadi, di dubbing oleh Bapak suaranya gitu lah. Kalaupun Oh dia, iya, nanti bisa nah, bikin dubbingnya oleh ada perempuan PPT aja Pak. lagi nggak Bapak? Ada PPT lagi nggak yang PPT sudah belum buat Pak. Nah, kalau ada PPT-nya, Bapak jangan duplikasi di PPT itu yang tidak ditantumkan, yang tidak di ini kan di video, Pak. Jangan duplikasi dengan video ya, Pak ya. Iya, iya, siap. Ya, oke, Iya, oke, iya. oke. Ini kalau ini udah Pak. Ini untuk Tapi penjelasan komentar saya Nelson. ini, Pak, Ya, komentar saya pada saya itu yang tadi yang peserta didiknya itu kok bala lager sih karena mah itu betulan atau simulasi saja gitu. simulasi Pak. Jadi gini Pak. Simulasi saja. Tapi Kali-kali udah Pak. juga, Kalau yang ini udah Pak. nah, jika bala lager gitu, jika oh, di Belum. tukang betik, tukang tandur ge, nah merah rapih kieu jeung merah resih, Tapi efektif anggarannya belum simulasi. ada Pak. Anggarannya tapi saya udah ini Jadi ini simulasi ya. simulasi ya betul. Takut ditanya nanti bilang aja simulasi gitu. Iya, simulasi Pak. Ya gitu nanti jika balager pisan eta terus mannya man satu apa tadi teman satu Darussalam itu kan Ya percontohan Pak itu kan contohnya gitu. Pak. Iya. Tapi Ya, sudah kan saya tergambar tahu, Pak. saya dulu punya cita-cita ingin ke situ, Pak. Oh iya. Dulu cuman dibawa ke sana ke SMA jadinya saya mau ke itu. Hmm. Tahun berapa tuh dulu Pemuda Bisa Jali ya? Waduh, udah MAPK Pak Lama. itu kan. Udah Ya, MAPK. Merasa program khusus. ya. Lupa. Oke, Pak. Cukup, Ya, cukup terima Pak kasih Dase. Pak. Terima Lanjut. kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. kita berikan aplaus kepada saya. Enggak, Pak. Stop, Pak. Di stop share. Stop, Pak. Di stop share. Itu ya di stop share dulu. Oke. Pak Teguh, sudah resign. Silakan, Pak Teguh. Ada hal baru yang ingin disampaikan? Kemarin juga udah 100% Pak Teguh saya bilangnya. Ada catatan-catatan dari Bapak yang mungkin Ya, perlu kami silakan. sampaikan. Silakan, silakan. Izin Pak, udah terlihat Pak? Sudah. Silakan, Pak. Pak, ini mungkin sudah di awal. Ya. Ini kaitan milestone-nya Pak, Alhamdulillah sampai dengan minggu ke-8 kita sudah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Kampung Bedas Literat. Eh, Tidak hanya di 2 titik saja, kita pun sosialisasi sekarang sudah merambah hampir ke tiap-tiap desa untuk mengimplementasikan Kampung Bedas Literat karena kita dari sisi informasi kepada para Bunda Literasi RW itu sangat masif dan kebetulan direspon penuh juga oleh para Bunda Literasi di RW-RW yang di luar lokus kami. Ini minggu 1 dan 2 udah kami sampaikan pada eh, pembimbingan sebelumnya yang seperti, mohon maaf, seperti kegiatan visitasi ini pada saat di awal. Ini minggu ketiga seperti PJTV sebetulnya pada saat konsep perencanaan itu kami tidak ada, tapi alhamdulillah kita melakukan sosialisasi program Kablat di PJTV ini tidak berbayar, kita komunikasi pada saat itu. Kemudian juga ada penandatangan kerjasama pembuatan platform Kablat sebagai pendukung pengelolaan Big Data Pilar Literasi dan pelaporan Bunda Literasi serta peta sebaran Kablat pun kita sebetulnya di milestone pada saat sekarang menambahkan penandatanganan tersebut. Kemudian juga bersama Telkom University pun ini pembaharuan di milestone yang kemudian juga ini yang menjadi catatan coach pada saat pembimbingan kemarin kegiatan literasi mingguan untuk peningkatan arus swadaya masyarakat ini sudah kita lakukan di luar, jadi kita melibatkan masyarakat diskusi terkait masalah pengadaan buku.
dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian juga aksi dan lomba literasi ini sudah kita lakukan literasi mingguan sesuai dengan harapan coach juga pada saat minggu lalu kita sekarang sudah melakukan hal tersebut termasuk bedah buku bagi pelajar mahasiswa kemudian juga lomba resume buku tingkat SD, SMP, SMA ini juga kita sudah lakukan. Nah, kemudian ini juga kegiatan Bunda Literasi di minggu kemarin juga peningkatan jejak ini dengan pilar-pilar literasi seperti Duta Baca, Leksam Bedas. Ini Leksam Bedas itu literasi, edukasi, keluarga, sekolah, anak, dan masyarakat. Nah, singkatannya itu Leksam Bedas. Jadi ini sebetulnya Leksam Bedas di bawah naungan Dinas Pendidikan, tapi sering berkontribusi, berkolaborasi dengan kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Kemudian juga ada soft launching platform Kabelat ini yang kemarin kita juga dan kebetulan pada saat saya pindah tugas ke Diskominfo ini langsung saya lakukan kegiatan literasi digital untuk terutama berkaitan tentang salah satunya Kabelat. Selain ada kegiatan-kegiatan lain, saya masukkan juga kegiatan Kabelat di dalamnya. Kemudian ini kita juga merechecking, alhamdulillah kita rechecking lomba perpustakaan desa dan alhamdulillah lokus Perpusdes Tarumajaya sebagai lokus Kabelat masuk dalam 5 besar tingkat Jawa Barat. Maksudnya ada rechecking lomba perpustakaan desa. Nah, kebetulan tempatnya itu yang menjadi fokusnya itu di Tarumajaya dan kebetulan juga sebagai lokus Kabelat dan alhamdulillah masuk ke 5 besar tingkat Jawa Barat. Kemudian juga ini Duta Baca ingin dilibatkan dari sisi Kampung Bedas Literat. Kemudian ini pembangunan galeri naskah kuno bersumber dari CSR Bank MJB Majalaya sebesar 100 juta. Ini tahap sampai dengan sekarang baru sampai segini. Ini yang mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah final bisa dituntaskan. Kemudian ini peran Duta Baca di minggu kemarin melaksanakan program Lentera Kabelat di Sekolah Bunda Asuh Nanda TCI Cibaduyut, Dayakolot. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti mendongeng, bermain beragam permainan. Selain itu juga Duta Baca melakukan roadshow literasi ke sekolah-sekolah bersama dengan Mapusta, masyarakat pengguna perpustakaan, bersinergi dengan Bunda Literasi ke SD di Banjaran. Jadi sebetulnya peran Bunda Literasi ini tidak hanya lokus dan alhamdulillah semua sebanyak 4.310 Bunda Literasi sudah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Bunda Literasi dan sangat berkeinginan betul-betul dicanangkan seperti di Desa Tarumajaya dan di Desa Marga Mukti sebagai Kampung Bedas Literat. Ini implementasi strategi marketing yang perlu kami sampaikan sesuai dengan arahan Bapak. Kita juga masukkan dari promotors dan latens yang sebetulnya ini kondisi di awal. Sekarang promotorsnya jadi bertambah, Pak. Jadi pada awalnya sebagian besar pemangku kepentingan berada pada posisi laten, apatis, bahkan defender. Ini banyak diantaranya telah beralih menjadi promoters aktif. Ya, ini ditandai dengan dukungan nyata dari Wakil Ketua DPR RI, Bupati Bandung, Wakil Bupati Bandung, Bunda Literasi, Kepala Dispusibda Jabar, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, para terkait, Bank BJB, sampai dengan semua elemen. Jadi keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi marketing berbasis 4P1C yang diterapkan secara konsisten baik dengan DPRD, sejumlah hasil nyata yang berhasil yang diperoleh. Yang pertama, insentif 100.000 per bulan per orang untuk 4.310 Bunda Literasi RW yang terrealisasi berkat lobby kami intensif terhadap DPRD Kabupaten Bandung dalam penganggaran dan dukungan politik dari Bupati Bandung. Kemudian juga platform Kabelat senilai Berarti 125 sebulan berapa tuh, juta. Pak? Ya, Pak? Sebulan berapa tuh? Sebulan berarti berapa tuh? 100 100.000 ribu per orang. enggak Jadi maksudnya totalnya 400 juta. seluruh Bunda Literasi berapa berarti?
Satu bulan 430 juta, Pak. 450. Wah, setahun berarti hampir 5 miliar ya. Ya betul, Pak. 5 miliar. Ini sudah teranggarkan di DPA, Pak. Ya, ya, ya. Itu disebutkan ya. Jadi besarannya per bulan per tahun. Siap. Ya, Siap, Pak. lanjut. Kemudian juga platform Kablat, ini senilai 5 juta dari Telkom University sebagai wujud kontribusi akademisi dalam digitalisasi literasi. Ini nih, nilai ini yang dikeluarkan dari Telkom, Pak, bukan dari kami. Kemudian juga CSR, Bank BJB, sebagai simbol pelestarian warisan literasi bangsa. Ini juga tinggal 1 minggu lagi sudah selesai terkait galerinya. Kemudian juga pojok baca dan wakaf buku dari penerbit Erlangga untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan. Ini kita pun juga banyak disupport dari penerbit Erlangga. Kemudian juga sosialisasi gratis melalui media online dan televisi PJTV yang memperkuat citra dan memperluas resonansi gerakan literasi. Ini strategi pengembangan kompetensi bagi pihak terdampak, mulai dari pelatihan penyusunan program kerja, pelatihan pelaksanaan kegiatan literasi, sosialisasi kabelat, ini sudah kita lakukan. Ini pengembangan potensi dirinya sudah kita lakukan. Ini mata pelatihan pilihannya, dan ini listen learn, literasi yang bermakna lahir dari kedekatan dengan masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Namun kita coba untuk lebih masif bagaimana dengan kondisi bahwa memang buku itu sebagai sumber ilmu, buku sebagai pondasi penting, dan ketersediaan buku juga harus lebih ditingkatkan. Jadi kalau kita mengukur dari jumlah anggaran tentu akan berat, tapi ketika kita bersuadaya dengan masyarakat, banyak buku yang dari para agnia yang diberikan kepada perpustakaan-perpustakaan desa di wilayahnya dan dikembangkan oleh para bunda literasi RW di masing-masing tempatnya. Ini terbukti dengan kegiatan-kegiatan yang selalu di report dari bunda literasi RW melalui Bitly yang setiap hari kadang mereka melakukan kegiatan. Kemudian juga secara konversi nilai ekonomis, perkiraan total perkiraan ini di kisaran 66,8 miliar per tahun berdasarkan estimasi total nilai konveksi proyek Kampung Bedas Literat. Proyek perubahan Kampung Bedas Literat ini secara nyata membuktikan bahwa kolaborasi antara masyarakat, inisiatif CSR, dan pemanfaat teknologi digital mampu menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa yang ini tercapai tanpa bergantung pada pembiayaan langsung dari anggaran pendapatan dan belanja APBD. Dengan menggerakkan 4.310 bunda literasi RW, ini estimasi nilai konversi minimal proyek ini mencapai hampir di 67 miliar per tahun. Ya, ini secara garis besar, dan proyek Kampung Bedas Literat mampu menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan melalui kontribusi sukarela masyarakat, dukungan itu kontribusi SDM Bunda Literasi, 1.310 Bunda Literasi RW, apabila kita berkegiatan selama 4 bulan, kemudian dikalikan dengan 2 jam per kegiatannya, dikalikan dengan 12 bulan, ini mendapatkan nilai kontribusi SDM-nya di estimasi nilai di 10 miliar. Maknanya representasi investasi sosial. Jadi di sisi investasi sosial dari kerja sukarela tersebut. Kemudian juga dilihat dari investasi fisik dan koleksi literasi, mayoritas dari CSR dan donasi masyarakat. Ini yang pertama dari buku wakaf. Sebetulnya buku wakaf ini baik dari PNS, kemudian juga baik dari masyarakat. Kalau kita nilaikan rupiah, ini luar biasa juga. Kita akan mendapat sebetulnya dinilaikan uang sebanyak 3,9 miliar. Kemudian juga di nilai sosial literasi warga pun ini berupa peningkatan keterampilan, kualitas hidup sosial warga. Apabila diestimasi nilaikan ini kurang lebih di 51 miliar. Kemudian juga selain itu ada platform Kabelat, ini sumbangsi dari Telkom University. Ini di diestimasikan 182 juta. Kemudian CSR BJB ini 100 juta. Kemudian juga nilai efisiensi pelaporan digital, sistem estimasi nilainya di 43 juta 100. Kemudian juga penyusunan buku panduan dan buku saku. Ini pun kita dari Erlangga
insya Allah nanti pada saatnya juga sebagai sampel saya bawa juga nanti ke Jatinangor untuk diinformasikan, dan sekarang pun juga sudah mulai disebar ke para bunda literasi RW. Selain itu juga nilai pelatihan atau pengembangan kompetensi sebanyak 4.500 orang atau para bunda literasi dan pegiat literasi, apabila kita nilaikan per orangnya 100.000, itu sudah 450 juta nilai investasi peningkatan SDM untuk keberlangsungan program. Ini foto stilasi. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya Pak Teguh. Ya, Pak. Suaranya nggak ada suara. Oh, siap. Suaranya Pak Teguh, suara. Suaranya Suara nggak ada. mana, Pak? Suaranya nggak ada. Belum. Suara video. Mungkin harus di stop share dulu. Stop share dulu. Terus nanti jangan lupa pada saat awal presentasi Pak Teguh juga klik ininya share sound-nya. Oh, siap. Coba. Klik di stop share dulu Pak Teguh. Stop share dulu. Ya. Nah, boleh di share. Di share terus di. Sekarang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Iksan, Kepala Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Menyikapi tentang perkembangan literasi di Kabupaten Bandung yang cukup luar biasa. Kami Desa Tarumajaya mengimbangi apa yang menjadi visi misi Bupati Bandung dengan dibentuknya yang namanya Kampung Bedas Literat. Desa Tarumajaya memiliki Kampung Bedas Literat yang dilokuskan di RW 9 Kampung Lembang Sari. Semoga Kampung Bedas Literat Desa Tarumajaya ini menjadi pelengkap dan penyempurna untuk kegiatan literasi di Kabupaten Bandung atau Provinsi Jawa Barat. Demikian, semoga lebih bedas dan harus lebih bedas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nurwenda. Saya merasa terbantu dengan adanya program Kabelat. Anak-anak sekarang lebih sayang membaca daripada main gadget terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wahyuni. Alhamdulillah dengan adanya program Kabelat ini, lingkungan kami sekarang lebih hidup. Ada kegiatan rutin, baca bareng, dan pojok baca yang ramai tiap sore. Terima kasih untuk program ini. Dulu aku gak punya banyak buku di rumah. Sekarang aku bisa pinjam kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Dayati. Program Kabelat bikin aku sadar kalau literasi itu penting. Dulu aku jarang baca buku, tapi sekarang aku suka datang ke perpustakaan buat cari referensi. Contohnya sekarang aku udah baca buku ini. Marga Mukti terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut, ketinggian yang cukup tinggi membuat area ini memiliki udara yang dingin, dengan suhu kurang lebih 13 hingga 25 derajat Celcius. Berdasarkan topografi area ini memiliki bentuk permukaan berombak, perbukitan, dan pegunungan.
Dengan program Kampung Bedas Literat, Marga Mukti bertransformasi menjadi ruang peningkatan minat baca masyarakat dengan penguatan literasi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang literat dan sadar informasi melalui berbagai kegiatan literasi. Oleh karena itu, kegiatan lainnya yang bisa dilakukan adalah berkunjung ke perpustakaan desa untuk membaca dan menggali informasi untuk kebutuhan sekolah, pekerjaan, atau pengetahuan umum lainnya. Desa Marga Mukti merupakan salah satu pilihan terbaik untuk beristirahat sejenak setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan. Untuk menyegarkan pikiran, untuk mempersiapkan diri Anda untuk petualangan yang selanjutnya. Lokasi dari Kampung Bedas Literat atau Kablat ini berada pada RW 13 Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, dengan melibatkan Bunda Literasi RW selaku penggerak budaya gemar membaca dan meliterasi masyarakat, khususnya pada tingkat rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Sunama Samsurijal, SAG MHP, selaku Wakil Ketua DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dadang Supriyatna, Bupati Bandung. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ali Syakib, Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Saya Emma Deti Permanawati, SPDI MM, selaku Bunda Literasi Kabupaten Bandung. Saya Ibu Akokim Fajar Wiatyoka, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya Dina Wahyu Karismawan, selaku Pemimpin Bank BJB Cabang Majalaya. Saya Suryati Ningsi, dosen dari Universitas Telkom. Saya Dian Asri Latif dari Penerbit Erlangga. Mendukung penuh. Mendukung penuh. Mengapresiasi dan menyambut baik. Siap mendukung penuh. Diskominfo Provinsi Jawa Barat tentunya mendukung ya program-program strategis di Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan literasi dan pelestarian budaya daerah, Bank BJB melalui program CSR menyatakan dukungan pendanaan sebesar 100 juta rupiah khususnya melalui pendirian Galeri Naskah Kuno yang merupakan bagian dari program Kampung Bedas Literat. Proyek perubahan Kampung Bedas Literat yang digagas oleh Bapak Haji Teguh Purbaya di SSTP MSI selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung. Kampung Bedas Literat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di era efisiensi saat ini. Yaitu Kampung Bedas Literat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di era efisiensi dan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Proyek perubahan Kampung Bedas Literat sebagai langkah strategi untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di era efisiensi saat ini. Program Kampung Bedas Literat di Kabupaten Bandung. Literasi adalah kunci kemajuan bangsa. Yang akan mengusung kampung literasi digital. Ya. Tentunya kita akan support gitu ya apapun yang dibutuhkan. Program ini bukan sekadar memperkenalkan buku, tetapi menanamkan nilai, yaitu nilai keagamaan, kebudayaan, dan karakter yang tumbuh dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Jika masyarakat literat, agamanya kuat, dan warganya semangat dan tumbuh menjadi bangsa yang hebat dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat budaya literasi dari akar rumput juga berbasis inklusi Itu Pak, sosial. kaitan ini kemudian izin Pak sedikit saja, mungkin sekilas kaitan laporan yang soal. Dua puluh dua halaman Pak. Siap. Kita aplaus sudah Pak Teguh. Luar biasa, sekali lengkap sekali Pak Teguh ya. Dah, saya nggak komen ya. Dah cukup Pak Teguh lah, luar Ya. biasa. Turun Bagus. Pak. Ya, ya, ya. Oke. Baik, Mas sekalian, saya kira Pak Teguh bagus sekali ya itunya, lengkap. Silakan yang lain, lanjut aja ya. Saya tidak komentar Pak Teguh ya. Pak Darson Pak. Hiyatno Nah, Pak. Pak Darson silakan. Ya, silakan Pak Yatno Ya, boleh. izin. Share dulu.
Yang wood dulu ya Pak ya? Boleh. Singkat aja Pak ya. Ya singkat Mas nih Pak. Cincin. Yang ini covernya Pak. Terus abstrak. Terus pendahuluan. Ini cepet aja Pak ya nih. Ya. Yang implementasi perubahan. Bentar. Implementasi perubahan. Belum saya bikin seperti majalah, Pak. Nanti saya Ya saya ya. Nanti bikin majalah aja ya. ya ya nanti saya ini milestone-nya. Milestone-nya yang awalnya hanya 10 jadi 12, Pak. Oke. Ini sudah saja ini untuk proyek perubahannya, implementasinya. Bentar. Bentar. Oh ini Pak. Capaian implementasi proyek perubahan dari milestone yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk dukungan program kebijakan. Tujuannya untuk membangun jejaring dan kolaborasi dengan stakeholder. Ini fotonya, ini dukungan stakeholder. Ya, kebetulan kan saya pindah ke peternakan dan perikanan. Selanjutnya, milestone kedua pembentukan tim efektif. Ini tim efektif dengan undangan, surat undangan untuk membentuk tim efektif dan ini fotonya. Terus melaksanakan pembentukan koperasi, Pak. Ini akta notarisnya, ya. Terus terkait dokumen yang lainnya di Google Drive, Pak. Terus ini melaksanakan sosialisasi kebijakan, ya. Ini dan termasuk ini Pak rencana jangka panjangnya. Jadi di Perbubnya sudah jadi dan ini ada penetapan eh, program pembentukan peraturan kepala daerah Pak. Jadi program budidaya ikan air tawar masuk ya dan rencana nanti di tahun depan menjadi Perda. Selanjutnya melaksanakan sosialisasi kebijakan. Ini tanda buktinya ya susunan buku masuk juga buku pedomannya sudah jadi ya nanti saya bawa juga Pak. Terus ini melaksanakan gerakan makan ikan gemar ikan bagi anak-anak ini juga sudah kita laksanakan. Terus melaksanakan penentuan lokasi kawasan budidaya ikan juga sudah terlaksana. Melaksanakan edukasi bagi pengurus dan anggota koperasi perikanan Pak ini juga sudah. Terus melaksanakan MOU dengan dunia usaha apteker pada budidaya ikan. Kebetulan Pak untuk keberlanjutan juga kami dengan SPPG Pak program makan bergizi gratis ya. Ini MOU-nya. Jadi hasil dari pengolahan ikan nanti menjadi satu komoditi yang akan diterima oleh program makan bergizi gratis. Ini MOU sama SPPG apa Pak? SPPG itu dapur makan gratis, Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, yang setiap lokasinya itu berjumlah 3.500 siswa, ya. Dan di Ciamis itu lebih dari 100, Pak, Oke, oke. SCPG. Dan ini sudah nyambung dengan koordinator dapur se-Kabupaten Ciamis. Terus selanjutnya juga kerjasama dengan IPB, Pak. Kebetulan Pak Sekda waktu itu yang hadir. Dan Alhamdulillah disupport dari sisi pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya melaksanakan bimbingan teknis bagi petani milenial. Alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan anak-anak muda yang langsung membudidaya ikan, Pak. Kalau dulu kan biasanya orang-orang tua yang melaksanakan budidaya ikan, tapi alhamdulillah petani milenial juga ikut aktif. Nah, ini melaksanakan evaluasi kegiatan si Budi Mas Kincir waktu itu sudah panen, Pak, dan
dengan hasil yang signifikan yang biasanya panen 2 sampai 3 kintal, ini hasilnya sampai 1,1 ton. Artinya bahwa inovasi ini sangat menguntungkan dan diperlukan Dalam oleh berapa lama tuh Pak? kemarin itu 2,5 bulan, Pak. Oh, Ya, oke. ini kincir airnya ya dengan biomembran dan prebiomik ya. Nah, ini pelaksanaan pengembangan potensi diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ada 6 ya. Pelaksanaan marketing sektor publik, Pak. Produknya tadi terbentuknya koperasi dengan akta notaris, termasuk juga peraturan Bupati pengembangan budidaya ikan air tawar. Terus place-nya di lokasi Kampung Nila Kawali dengan dokumen lokasi kawasan yang untuk 5 lokasi di dalam jangka menengah dan maupun jangka panjang, Pak. Ini price-nya tentunya dengan model bisnis koperasi Gamima Galuh Mina Mandiri sebagai koperasi produsen Galuh Mina Mandiri dan ini buku Sebentar, Pak Yatno, sebentar. ya Jangan lupa Pak Teguh, halo Pak Teguh. Pak Teguh, Pak Dase, Pak Herian. Ya Pak, Bukunya tadi udah dibikin kan bukunya? sudah Pak. Sudah ya, Pak Teguh udah dibikin bukunya? Sudah, Sama Pak. Sudah, Pak. Udah. Udah, Pak. Saya udah, Pak. Sudah ya, Pak Teguh udah belum? Sudah, Pak. Sudah Buku siap. yang diseratin Pak Yadi ya? Iya, Pak, udah siap, Pak. Nanti dibawa, Pak. Lupa, saya ingat Pak Yatno mau apa nampilin buku lupa tadi. Oke, terima Iya. kasih semuanya. Itu udah semua ya. Siap. Ya. Sudah, Pak. Promosinya lewat IG, Pak, dan medsos ya. Terus customernya tentunya masyarakat dan kelompok ikan di Kabupaten Ciamis. Sedangkan pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dari pihak terdampak, mulai dari bimbingan teknis pengurus koperasi, Pokdakan dengan bisnis yang jelas, ya, masyarakat juga Pak. Keberlanjutan proyek perubahan ini, Pak, Alhamdulillah disupport oleh KKP. Ini mulai dari awal pengajuan proposalnya, ini surat balasan dari KKP, ya, termasuk juga yang dari KKP sudah survei ke lokasi, Pak, ke lokasi untuk menentukan pengembangan kawasan budidaya ikan di Kabupaten Ciamis. Nah, ini kebetulan Pak yang di Provinsi Jawa Barat itu hanya 2, Ciamis sama Pangandaran, Pak. Yang lainnya tidak mendapatkan, yang mendapatkan Ciamis ya. Asal. Jadi di awal itu kan masyarakat belum tahu bagaimana pengembangan budidaya ikan dengan kincir. Setelah kami pendekatan, ternyata mereka mendukung banget dengan pengaruh yang sangat tinggi gitu untuk jadi pindah ke Latin Pak tadinya apatik. Selanjutnya perubahan pemetaan ini dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa konsep bisnis budidaya ikan yang tradisional masih menggunakan teknologi sederhana. Kehadiran inovasi si Budimas Kincir tentunya berpengaruh pada pola pikir masyarakat untuk pengembangan budidaya ikan yang terukur dan jelas. Jelas. Nah, ini peran pemerintah harus di tengah masyarakat pembudidaya ikan, khususnya para petani milenial, untuk mewujudkan swasembada ikan di Kabupaten Ciamis. Serta peran media massa, Pak, baik online maupun offline sangat berpengaruh pada pola pemasaran hasil olahan maupun pengembangan budidaya ikan. Nah, ini lesson learn-nya membangun integritas dan energi pembinaan melalui kolaborasi jejaring seluruh stakeholder, membangun kewirausahaan bagi masyarakat pembudidaya ikan dalam pengembangan budidaya ikan, ya, si Budimas Kincir, dalam meningkatkan produktivitas ikan, membangun pola pikir masyarakat terhadap konsumsi ikan, Pak, sehingga mengurangi stunting dan moderasi yang cerdas mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selanjutnya terbentuknya Koperasi Perikanan Galuh Mina Mandiri ini sebagai wadah dalam peningkatan SDM dan sekaligus sebagai mitra strategis bagi koperasi desa merah putih di setiap desa dan kelurahan.
Ini yang Word-nya Pak, untuk yang eh, PowerPoint-nya, ini PowerPoint-nya, Hmm. izin. Ini milestone-nya Pak, yang kemarin Bapak Ya, tanyain duluan itu ya. Jadi betul tuh. awalnya itu hanya Milestone-nya. 10, tapi jadi 12 Pak. Karena arahan dari penguji sama mentor. Ya. Yang pertama, konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder. Ini pembentukan tim efektif. Ini pembentukan koperasi perikanan tingkat Kabupaten Ciamis dengan Aktan Paris. Terus ini melaksanakan penyisian Bu, Pak. Alhamdulillah sudah jadi. Ternyata biayanya juga mahal, Pak. Gitu ya. Tapi nggak Tapi apa. nomornya ada tuh. Ya, Pak, nomornya belum ada. oh ya, nanti saya sampaikan ini yang sudah jadi Pak, ada di meja saya kebetulan ini. Nanti saya sampaikan Pak. Pada saya nggak bisa tercapai Perbooknya nih. Pak Yatno mah udah ini kan pintar ngeleket Pak, bupati ini. lama banget harus ada not apa naskah akademik, harus ada Saya keburu, Pak. harmonisasi Pak. Ternyata kalau awalnya kami tahu gitu prosesnya ya ya akan yang Tapi kalau di sukses. jangka menengah, insya Allah, Pak, saya akan Ya, dorong. ya. Oke, oke. Terus ini sosialisasi kebijakannya. Ini arahan dari Bapak Penguji untuk membuat buku pedoman si Budi Mas Kincir, Pak. Alhamdulillah juga sudah. Terus ini arahan dari Bapak Penguji pada saat seminar RPP untuk mengenalkan gerakan makan ikan bagi anak-anak dan itu sudah menjadi milestone, Pak. Terus ini arahan dari Bapak Mentor, Pak, yang kemarin tuh ada beberapa masukan. Yang pertama rencana bisnisnya dan ini tersedia di buku pedoman, di buku panduan ya. Mulai rencana bisnis, mulai pohon industri, kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih, terus lokusnya juga, termasuk budidaya ikan dari hulu ke hilir juga, termasuk marketing volunteernya ya. Kami menggunakan digitalisasi. Oh ya, Bapak-bapak, halo, Ibu. Untuk buku pedoman itu dicetak minimal satu ya, minimal. Karena nanti akan kemungkinan Pak Riyadi minta itu Siap, cetaknya. siap Bapak. Yang pedoman tadi itu. Ya. Lanjut, In- Pak. Ini penentuan lokasi kawasan budidaya ikan, dokumen lokasi kawasan budidaya. Ini ada SK Bupati yang ditandatangan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Terus edukasi bagi pengurus dan anggota koperasi. Terus ini melaksanakan MOU dengan off-taker. Ini bimbingan teknis bagi petani milenial. Terus ini evaluasi kegiatan. Ini pelaksanakan strategi pengembangan potensi diri. Terus ini pelaksanaan marketing sektor publik tadi yang word-nya ya. Ini strategi pengembangan kompetensi bagi pihak terdampak juga. Tadi di word juga sudah saya sampaikan. Terus ini keberlanjutan proyek perubahannya. Alhamdulillah dapat support dari KKP Pak 22 miliar. Dan saat ini sudah mulai verifikasi ke lapangan. Ini bukti bimbingan. Ini yang PowerPoint, Pak. Satu lagi yang video. Video. Bentar. Gak ada suaranya, Pak. Oh, suaranya, Pak. Gak ada. Tadi tidak di-share dulu. Oh, bentar, Pak. S-
Se- Belum Pak, belum ada suaranya. Belum ya? Di stop dulu Pak, stop Oh, dulu. stop dulu. Siap. Stop dulu. Stop share maksudnya, stop share. Oh, stop share. Oke. Terus di share lagi. Ya, Itu klik share sound-nya yang di sebelah kanan. yang Kalau di ada tulisan share sound. share sound kanan. Oh iya, ada. Sekarang. Ya, siap, Pak. Share yang tadi yang hijau. Mana aja Pak tadi yang videonya? Oh, malah saya tutup tadi Pak. Bentar. Video, video, dokumen. Oh, nggak ada ya Pak? Diklik dulu share-nya, terus share sound-nya, Iya. klik dulu share-nya diklik, terus filenya diklik, terus share sound-nya diklik, share lagi. Share. Justru nggak kebuka. Tadi ketutup Pak. Bentar Pak. Hilang. Oh, yang download dulu. Video ya. Ada Pak? Ya. Selamat datang di Kampung Nila Kawali, Kabupaten Ciamis. Pilot project-nya Pak. Kebutuhan pangan asal ikan setiap tahunnya semakin bertambah. Produksi ikan pada tahun 2024 sebesar 26.060,94 ton. Dengan kebutuhan pada tahun yang sama sebesar 26.394,600 ton. Sehingga masih ada selisih antara produksi dan kebutuhan sebesar 333,66 ton per tahun. Tantangan dalam komoditas perikanan antara lain. Produksi ikan masih banyak yang belum berskala ekonomi, kenaikan sarana produksi, seperti pakan ikan, perubahan iklim, berupa musim kemarau yang lebih lama, serta pengelolaan bisnis yang belum profesional. Hal ini mendorong dibuatnya inovasi si Budimas Kincir, yaitu strategi pengembangan budidaya ikan dengan sentuhan kincir air dan olahan ikan kekinian. Penggunaan kincir air dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya ikan dengan menyediakan kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan ikan. Hal ini dapat membantu dalam menjaga kesehatan ikan, mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Dengan demikian, inovasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi dalam industri budidaya ikan nila. Pengolahan produk hasil budidaya ikan mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah pada produk yang dihasilkan dalam rangka menyiapkan makanan terbaik untuk putra bangsa. Pengelolaan usaha yang lebih baik akan melahirkan usaha yang berkembang bukan hanya skala ekonomi, tapi mampu menjadikan korporasi perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Taufik Gumelar, Kepala Dinas DPUPRP Kabupaten Ciamis. Dengan ini mendukung proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Giatno dengan judul Si Budimas Kincir. Semoga lancar dan sukses adanya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Sekira cukup bagus. Ya, siap Pak.
Luar biasa. Cukup ya Pak Yatno ya. Semuanya udah terlaksana. Sekira tadi milestone-nya Iya sudah. Pak, sudah Pak. Marketing sudah, pengembangan kompetensi sudah tersampaikan dengan baik. Iya. Tidak ada kendala ya meskipun pindah. Alhamdulillah Pak, Oke, kendalanya oke, banyak baik. pasti. Ya, 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 ya. Oke. Makasih Pak Yatno. Ya. Pak Roni, mau Pak nyoba dulu izin, Pak Roni dulu. Pak izin nanti untuk tanda tangan kus bisa dikirim atau gimana Pak? Dikirim aja ke ini, ke Bu ini, ke Bu Rahma Rahmat. ya. Oh ya siap, siap Pak. Yang Makasih sudah ya Pak. sekalian, kayak Pak Yatno tadi ya, Pak Teguh gitu Ya. ya, Pak Buning ya, Buning, tadi yang sudah disampaikan. Pak Eka katanya masih proses ya tadi itu, ininya apa namanya, keputusan bupatinya apa, yang belum selesai tadi itu, ada yang belum. Nah yang sudah-sudah itu silakan dikirim ke Ibu Rahma untuk ditandatangankan Pak, supaya nanti tidak sibuk, tidak buru-buru. Berarti habis dari kus langsung ke mentor ya Pak ya? Ya, Atau mau ke mentor dulu juga boleh. oh boleh mangga. Ya. Siap. Monggo silakan Mas sekalian. Pak Roni, menjawab Pak Roni. Boleh Pak. Terima Silakan, kasih Pak Baban. Suara saya terdengar ya Pak ya? Suara terdengar, Ya. dengar Pak. Kami akan coba share. PowerPoint kami, laporan implementasi proyek perubahan ini berjudul Strategi Forest Policy, strategi peningkatan kualitas kebijakan kehutanan yang berdampak. Ada sedikit perubahan Bapak, waktu itu sesuai dengan arahan Bapak tanggal 5 Agustus, karena judulnya terlalu simpel, jadi kemudian diarahkan untuk menambah frasa kualitas. Jadi akhirnya jadi strategi peningkatan kualitas kebijakan kehutanan yang berdampak. For policy, ya, oke. Ya. Untuk. Terus arahan Bapak ada 5 waktu itu, tanggal 5 Agustus itu ada 5, judulnya diperbaiki, terus harapannya kita perlu ada unit policy research, terus perlu SDM juga, lalu output kuncinya adalah buku panduan policy office gitu ya Pak ya. Kami mulai dari kemarin. Langsung komentar sebentar ya Pak. Nanti ini ya? apa namanya itu kombinasi warnanya agak kurang pas. Coba slide yang kedua, Oh iya Pak, ini soalnya semalam baru kayak di slide kami kedua itu putih nggak pas tuh di apa di siap. timnya. Lanjut Pak, lanjut. Yang pertama terkait dengan judul sudah kami elaborasikan, dan tadi pagi juga sudah kami konsultasikan ke Pak Sek. Jadi beliau sudah setuju. Lalu kemudian catatan penguji yang kedua, mohon maaf ini agak berantakan Pak, kami semalam soalnya baru ini. Yang pertama penguatan substansi peran SDM dengan membangun kolaborasi sebagai supply gagasan Menteri Kehutanan konservasi gitu. Fix sebagai implementing partner ada SK nomor 57 tahun 2025 dari OMO tanggal 11 Juli lalu. Terkait dengan dukungan anggaran ini, kami juga sudah menjajaki untuk inisiasi baru rencana kerjasama dengan WRI, Pak,
tentang pengembangan pengkajian dan penerapan kebijakan dan program bidang kehutanan. Ini inisiasi baru, jadi masih berproses, belum fix untuk anggarannya bagaimana. Ada dari awal dan kemudian sekarang terjadi pergeseran sebetulnya. Ada dukungan-dukungan dari akademisi atau NGO gitu kepada Pusjaksra gitu, kepada kami terkait proyek ini. Namun ada yang masih laten, yaitu di ATR dan Kemenpu. Mungkin karena ATR dan kehutanan selalu secara praktikal ya agak berbeda mazhab gitu Pak. Jadi ini agak sulit. Ini inovasinya. Tadi strategic policy, strategi peningkatan kualitas kebijakan kehutanan yang berdampak, ada 2 item yang akan mungkin dihasilkan. Panduan peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Kehutanan sesuai arahan Bapak, lalu ada logbook Menteri Kehutanan. Ini milestone ya, ada 5 milestone Pak. Pertama, pembentukan tim dan pembahasan proyek PP, penyusunan kajian dari hasil pemetaan stakeholders dan analisis kesenjangan kebijakan, lalu ada pengembangan konsep dan kerangka kerja logbook, penyusunan SOP atau panduan penyusunan kebijakan, lalu ada uji coba konsep penanganan kebijakan di sektor kehutanan. Ini tim efektif, ada rapat-rapatnya, terus kemudian ada SK-nya Bapak izin. Terus kedua, pengembangan konsep kerangka kerja logbook ini kami berapat juga dengan tim menteri, karena user dari logbook ini sebenarnya menteri dan wakil menteri, jadi kami berapat dengan mereka beberapa kali gitu dengan tim menteri dan dari unit eselon 1 lain sebagai operatornya. Ini kita menghasilkan SOP-nya Bapak izin kami sampaikan SOP-nya. Ini bukunya sudah kami cetak untuk SOP dari pedoman monitoring tindak lanjut arahan menteri atau logbook kami biasa sebutnya Bapak. Lalu ini ada terkait konsep penanganan kebijakan sektor kehutanan. Kami mengambil contohnya adalah pengendalian karhutla. Kami juga sudah hasilkan untuk bentuknya sintesa Bapak. Di sini ada 500 halaman, ini memang agak ya beban juga gitu sebetulnya, agak tebal sekali soalnya. Karena day to day, hampir day to day untuk ya ada progress report-nya gitu. Lalu implementasi strategi marketing, produknya ada 3, panduan peningkatan kualitas kebijakan yang berdampak, buku manual monitoring tindak lanjut, lalu ada sintesa, price-nya adalah penggunaan dana non-APBN, place-nya di pusat kebijakan strategis, promosinya lewat IG dan medsos lain Pak, customer-nya kalau Pusjaksra, direktur teknis, instansi pemerintah, swasta, NGO, masyarakat, dan NGO yang terlibat dengan kebijakan strategis. Gitu. Mata pelajaran pendukung, ini ada bukti-bukti dukungannya, berapa kegiatan kami ikuti gitu. Lalu pelatihan pendukung, untuk pelatihan manajemen strategis ada beberapa kegiatan, kepemimpinan transformasional, lalu korpu, tentang korpu juga kami ikuti gitu. Pelatihan pendukungnya masih tentang ekonomi hijau Pak, ada beberapa certified yang kami dapatkan juga untuk ekonomi hijau. Lalu pengembangan potensi diri, ini ada beberapa kegiatan juga. Ini masih pengembangan kompetensi diri, teamwork, communication skill, lalu stress management, ada untuk stress release gitu. Pengembangan kompetensi terdampak juga terhadap Pemda, lembaga LSM lainnya sudah dilakukan juga. Lalu buat para analis kebijakan di lingkup Sekretariat Jenderal juga kami lakukan. Terakhir, panduan peningkatan kualitas kebijakan yang berdampak sudah kami susun juga Pak, bukunya sudah kami susun, sudah selesai sesuai arahan Bapak, bahwa output kuncinya adalah panduan peningkatan kualitas kebijakan yang berdampak. Lalu manual booknya sebagai monitoring tindak lanjut arahan kebijakan menteri, dan terakhir adalah sintesa pengendalian karhutla 2025. Ini lesson learn-nya ada 3.
penyusunan yang baik, ada peran seluruh pemangku kepentingan, lalu panduan dalam menyusun kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang baik dan terstandarisasi, lalu kebijakan yang baik harus terus bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Kesimpulannya, proyek perubahan ini untuk memberikan guidance dalam menyusun suatu kebijakan yang holistik dan partisipatif, juga untuk memberikan arah, dukungan, dan koordinasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Saya kira udah lengkap. Kalau ininya nggak ada penetapan dari siapa gitu? Oh iya, sebentar Pak. Iya. Kami out dulu. Iya Pak, belum sempat kami masukkan, tapi begini Pak, izin Pak Baban, ada dokumennya. Jadi kami pada bulan Mei, pada beberapa waktu yang lalu menyampaikan proposal Pak tentang keberlanjutan sektor kehutanan ini, proposnya kepada unit eselon 1 Pak. Ya. Ada proposal tentang keberlanjutan usaha sektor kehutanan ini. Inisiasi Pak Menteri terkait dengan kebijakan hilirisasi sebetulnya, Pak. Hilirisasi sektor kehutanan. Jadi kami sudah laporkan ke Pak Sekjen, lalu kemudian beberapa hari yang lalu gayung bersambut sebetulnya. Jadi ada keputusan dari Dirjen PHL, Pak. Malah dari Dirjen PHL, bukan dari Sekjen kalau kami. Di sini kami sebagai ketua untuk ketua pengembangan industri nilai tambah diversifikasi produk dan penguatan akses pasar, Pak. Jadi karena memang secara teknis kemudian wadahnya mungkin di Pusjakstra, Pak, tapi teknisnya, misalnya hilirisasinya itu kan bukan di Setjen, tapi di unit teknis gitu. Jadi memang secara teknis kemudian ini menjadi tugasnya Dirjen PHL. Gitu, Pak. Mungkin salah satu ini ada SK ini, lalu kami juga masih draft, Pak. Ada inisiasi juga untuk penyusunan kerangka kerja ekonomi bidang kehutanan. Masih draft. Ini sudah disampaikan ke Pak Sekjen karena memang di sektor kehutanan diperlukan semacam tim yang kemudian bisa menilai ekonomi kehutanannya, Pak. Ini sedang menjadi isu di kami, isu strategis karena terkait KBLI, di mana kemudian kehutanan di hulu dan hilirnya dianggap oleh kementerian lain gitu Pak. Jadi nilai PDB kita rendah, jadi kita kemudian pengen didorong bahwa ada target PDB yang sebetulnya diletakkan di kementerian lain gitu buat dalam perspektif dari kehutanan gitu Pak. Jadi masih draft Pak timnya. Kalau ini Pak, kalau apa namanya itu strategi peningkatan kualitas kebijakan strategis juga yang tadi itu dituangkan dalam buku ya, bisa nggak itu dikuatkan jadi supaya jadi acuan gitu ya oleh kebijakan, apakah Sekjen, kan Bapak di bawah Sekjen ya? Ya Pak, tapi siap Pak untuk itunya kami sudah mengeluarkan surat edaran sebelum Pak ke Sekdit Pak. Karena kan ini tidak sifatnya kan ini tidak kemudian mengatur gitu Pak. Mengatur secara normatif peraturan, gitu. Dan peraturan tapi keputusan, kalau keputusan kan tidak SK mengatur. aja. SK Ya, misalnya SK. Kami Supaya akan apa? dorong. Supaya ini dijadikan acuan. Jadi artinya ini jaminan keberlanjutan bahwa ini akan dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kebijakan itu Pak Roni. Ya. Siap. Biasanya kan kalau misalnya sudah jadi kebijakan meskipun itu tidak mengatur tapi mengikat ya. Karena ada istilah itu apa? Regeling, ada apa itu? Regeling ya. Sama apa satu lagi tuh? Ya, orang hukum yang tahu gitu loh. Nah, itu deh. Kalau tidak salah ya, supaya jadi mengikat apa namanya itu pihak-pihak yang nanti Pak Roni pergi pun tetap dijadikan acuan ini. Kalau dulu kan bahasa Pak Roni akan bikin policy office ya, gitu ya. Cuman ini juga mungkin salah satunya itu kan ya Pak Roni ya. Ya, sebetulnya untuk policy office di dalamnya kan ada logbook Pak. Ya. Jadi itu sebuah sistem logbook gitu. Ya.
di dalam policy office itu salah satunya adalah logbook gitu. Tadi logbook yang diperlukan saat ini sebetulnya terkait dengan manual booknya gitu. Ini manual booknya sudah kami susun, Pak. Oke, itu aja Itu, mungkin Pak. Pak. Ya, Sama Pak. tampilannya tolong diperbaiki ya. Iya, Kombinasi siap. warna dan sebagainya. Siap, Jadi Pak. saya tetap mengharapkan itu ada SK. penetapan ya dari eselon 1 misalnya itu Pak ya. Ya, Pak. Katakanlah itu adalah bentuk apakah misalnya itu keputusan Pak Sekjen tentang misalnya itu strategi peningkatan kualitas kebijakan strategis yang di dalamnya itu kan diantaranya dengan tadi itu adanya ada logbook, kemudian ada Ya, Pak. apa tadi dan yang lain-lainnya seperti itu. Ya, baik Pak, siap. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak Roni. Terima Pak Roni. kasih. Masih ada waktu seminggu lah. Iya Pak, tinggal ngerapiin aja sebetulnya. Ya. Oke, makasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Roni. Saya Baik, izin Pak Sekre. Silakan. ya Pak. Ya, tapi ini jangan ini ya, jangan ditutup Pak ya. Ya Pak. Silakan. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Singkat, siapa yang belum? Izin Pak. Ayo Pak. Baik Kak, silakan. Pak Dase. Pak Dase sudah. Oh, Pak sudah. Eka dan Pak Darson yang belum. Oh, oke. Izin Pak. Saya share screen Pak. Singkat aja Pak Eka ya. Siap, Bapak. Supaya cukup ringan untuk Pak Darson. Siap. Pak Darson sih mintanya tadinya 2 jam sih sendiri, cuman enggak ini waktunya. Siap. Izin. Ada Pak, mohon izin. Udah, silakan. Nah, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Baban. Tadi saya bersama Pak Yayan ada kegiatan dulu penyaluran bantuan sosial dan juga penyaluran pasti manis kepada 3 desa. Kalau saya penyaluran bantuan sosial dari Bank BJB, dari Basnas, dan juga dari APBD Pak. Adapun laporan yang dapat disampaikan Pak untuk menindaklanjuti dari laporan yang sebelumnya, nah ini ada dimulai adanya simulasi simulasi penginputan data di 3 kecamatan Pak dari tanggal 6 sampai dengan 7 Agustus. Aplikasi Sadaya di Ciamis menggunakan e-office desa Pak. Jadi aplikasinya ada di e-office desa. Jadi menunya adalah menambah menu di dalam e-office desa atau super desa. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode sensus yang dilakukan oleh Kasih Pelayanan Desa atau kelurahan yang didampingi oleh pilar-pilar sosial sebagai PIC-nya Pak. Ada di Kecamatan Pamarican, Kecamatan Ciamis, dan Kecamatan Pandumbangan, dihadiri oleh Kasih Pelayanan di desa dan juga pilar-pilar sosial. Di antaranya ada pendamping PKH, ada pendamping TKSK, dan ada juga pendamping pendamping resos atau rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial. Selanjutnya ini Pak, FAQ-nya frequently asked and question, maksud dari kolom potensi dan minat ini udah muncul Pak nanti di dalam menu Sadaya di Ciamis. Selanjutnya untuk manual booknya sudah ada Pak, sudah terbentuk buku panduan aplikasi e-office desa Kabupaten Ciamis, ini udah ada, masih dalam tahapan perbaikan Pak. Selanjutnya juga ini kolaborasi pemanfaatan Pak, ada dari Bank BJB, dari Basnas, dari RSOP, dari BPS, dari Kemensos, dan juga dari ini Pak, yang NGO ini ada Pak, yang Global Village Foundation Bali. Cuman memang untuk surat dukungannya terkendalanya Mr. Andy Bryce-nya masih keliling Indonesia Pak, sehingga beliau belum sempat untuk menandatangani surat dukungan. Tapi chatnya sudah, nanti hasil chat saya dengan perwakilannya yang di Bali ini ada Pak, nanti kami lampirkan. Selanjutnya juga dunia usaha. Nah selanjutnya ini pemanfaatan data Pak, pemanfaatan data Sadaya Ciamis ini ada penyaluran dari Kementerian Sosial yang dihadiri oleh Pak Bupati Ciamis Pak. Penyalurannya sejumlah Rp99.458.850 yang diterima untuk sejumlah 49 orang penerima Pak. Ini menjadi aplikasi dari bukan aplikasi, menu yang dari Sadaya di Ciamis ini Pak. Nah ini untuk yang hari ini belum kami sampaikan Pak, karena baru saja penyalurannya hari ini Pak dari data Sadaya di Ciamis. Yang ini Pak Kusman Pak, ini dari Sentra Balai Palamarta Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penyalurannya langsung dihadiri oleh Pak Bupati dan juga Pak Asisten 2. Selanjutnya ini timelinenya Pak.
tahapan pelaksanaannya dari tim Agile di bulan Juli. Selanjutnya aplikasi Sadaya penyusunan permohonannya ini laporannya ada di paparan yang sebelumnya Pak. Jadi nah ini pembangunan Sadaya di Ciamis sudah selesai dan sudah running saat ini, dan teman-teman dari kasih pelayanan yang memang permintaan dari Pak penguji inginnya dari RT RW Pak. Cuman melihat kendala RT RW ini tidak semua RT RW mampu Pak untuk mengoperasikan, akhirnya kita meminta bantuan langsung dari kasih pelayanan desa Pak gitu. Karena juga kesulitannya adalah nanti legitimasinya Pak, karena kan nanti ketika data-data ini sudah masuk dan akan ditetapkan oleh kepala desa Pak. Jadi yang menjadi inputnya itu adalah teman-teman kasih pelayanan. Dan pendataan validasi untuk 3 kecamatan ini sudah alhamdulillah sudah masuk. Mungkin kalau data tadi saya bertanya udah ada 90% masuk Pak. Jadi jumlah totalnya kalau dari desa itu kurang lebih ada lebih dari 14 tambah 7, mungkin kurang lebih ada 30-35 desa Pak yang akan menginput data ini. Sementara ini Pak, karena jumlah desa di Ciamis ini dengan kelurahan adalah 258 desa, 7 kelurahan Pak. Jadi otomatis untuk 2 bulan ini kami baru mengarah di 3 kecamatan saja dulu Pak. Nah ini implementasinya saya dari Ciamis ketika penyaluran hari ini, dan kita ini sebagai trigger dari desa-desa yang lain. Diharapkan desa-desa lain dengan hatinya yang tulus, dengan nuraninya mereka mau mendata masyarakatnya, warganya yang memang sebagai penyandang disabilitas Pak. Itu mungkin yang dapat disampaikan Pak. Selanjutnya mohon izin saya share juga buku manual booknya Pak terkait Sadaya di Ciamis ini. Mohon izin Pak sebentar. Saya share untuk manual booknya. Nah ini Pak, ini manual booknya sudah ada Pak, sudah terbentuk. Nah ini kenapa manual booknya dikeluarkan oleh Kominfo, karena nanti servernya di Kominfo Pak, bukan ada di Dinsos Pak servernya. Gitu. Jadi dia ketika ada terkendala dalam sistem ataupun serangan-serangan dari cyber yang lainnya, ini oleh teman-teman Kominfo sudah diantisipasi Pak. Ini manual booknya, latar belakang. Nah ini menu-menunya akan muncul melalui e-office desa Pak. Jadi ini bukan merupakan aplikasi baru, tapi penambahan menu di dalam e-office desa atau super desa tersebut Pak. Dan kolaborasinya dengan Pak Yayan Kadisduk Capil karena akan menyangkut NIK Pak. Gitu. Dan kemarin ketika saya sosialisasi ke salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Panumbangan, ada pertanyaan bagaimana ketika ada masyarakat dia penyandang disabilitas tapi mempunyai NIK atau bukan KK. Akhirnya kita menambah satu fitur yaitu yang non NIK atau non KK, sehingga diharapkan ketika sudah terdeteksi dan dikumpulkan kita bisa mengusulkan kepada Pak Yayan sebagai Kadisduk Capil untuk dilakukan pendataan kependudukan, sehingga haknya warga negara untuk mendapatkan data-data kependudukan Pak. Jadi ini manual booknya Pak sudah selesai. Cuman, nah ini untuk di dalam manual book ini nanti ada ragam disabilitas Pak. Jadi sebagai gambaran kepada pihak kasih pelayanan disabilitas apa saja yang nanti bisa mereka inputkan di dalam sistem Sadaya di Ciamis Pak. Jadi ini ada jenis disabilitas, ada 4, sensorik, fisik, intelektual, dan mental. Sensorik ini nanti ada deskripsinya seperti apa. Selanjutnya juga untuk fisik seperti apa, ya mungkin juga ini ternyata ketika kita kurang juga, ini ada masuk dalam salah satu kedisabilitasan Pak, karena ada masuk dalam pendengaran ringan Pak. Nah, selanjutnya ini ada intelektual, terus ada disabilitas mental. Nah untuk mental ini ternyata banyak juga Pak, ada ansietas, ada depresi, ada skizo, dan yang lain. Ini udah ada Pak deskripsinya, jadi ada panduan kepada kasih pelayanan ketika akan menginput data dari warganya, dia masuk ke dalam disabilitas seperti apa. Namun ketika ada kesulitan, teman-teman kasih pelayanan itu nanti ada PIC di lapangan, yaitu teman-teman pilar-pilar sosial Pak, yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini ada Tunaslara, ada Tunalaras, dan yang lain-lainnya Pak. Nah ini nanti kita harapkan di dalam menu Sadaya Ciamis ini nanti ada menu yang mengarah kepada pelatihan Pak, minat nantinya, vokasionalnya Pak. Nanti ada
Dia misalnya senangnya, oh Pak pengen kerajinan kayu, pengen tata busana, makeup artist, atau menjahit, tata boga, seni. Ini nanti ada Pak menunya, menu minat. Jadi diharapkan nanti teman-teman penyandang disabilitas ini tidak menjadi beban sosial, mereka menjadi lebih mandiri dan lebih berdaya Pak. Gitu. Dan nanti dari mana anggarannya? Nanti ini yang posisi dinas sosial yang akan mendagangkan atau memarketingkan data tersebut sehingga nanti ketika ada instansi non pemerintah atau institusi non pemerintah dapat menyalurkan bantuannya sesuai dengan apa yang ada dalam Sadaya di Ciamis. Nah ini Pak, jadi disesuaikan Pak nanti ada yang intelektual jenis pelatihannya seperti apa, keterampilan profesional untuk fisik seperti apa gitu Pak. Selanjutnya mental juga sebenarnya untuk yang mental juga kerajinan tangan, meronceng, menjahit mereka lebih tekun Pak. Sehingga teman-teman kasih pelayanan tidak usah khawatir karena ini sudah ada manual book dan juga deskripsi narasi dari jenis-jenis disabilitasnya. Mungkin itu Pak yang dapat disampaikan progresnya nanti untuk laporan secara menyeluruhnya insya Allah pada sebelum tanggal 25 atau tanggal 24 ketika kumpul nanti kita laporkan dan juga draft dari laporan proper juga buku yang diminta oleh Pak penguji dan juga manual book pengisian juga nanti kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eka. Kita berikan apresiasi Pak Eka. Kemarin sekalian, yang lain juga bisa open cam dulu sebentar aja. Saya ingin ingatkan kembali sekalian ya. Halo, yang lain bisa on cam dulu. Bisa muncul dulu sebentar. Jadi gini Mas sekalian ya, saya percaya kepada sekalian bahwa apa yang jadi rencana sudah dipesankan di awal itu sudah terlaksana semuanya. Cuman dalam penyajian jangan sampai terlupakan poin-poin penting yang menjadi penilaian penguji ya. Misalnya, bukan misalnya ini ya, yang mesti ada ini tersampaikan secara eksplisit ya Mas sekalian. Pertama, capaian hasil perubahan itu akan diwujudkan dengan milestone. Jadi, tahapan-tahapan milestone itu jangan sampai ada yang terlewat. Ya Pak ya? Terus PK ya PK tadi udah kan. Yang kedua kepemimpinan Ya Pak. strategis, kepemimpinan strategis. Itu biasanya dilihat salah satunya ya yang penting dan menjadi perhatian penguji itu adalah bagaimana kita mempengaruhi stakeholder ya sekalian. Nah, saya yakin makanya itu bisa dilaksanakan di stakeholder sudah mendukung. Tapi itu tetap menjadi bahan penilaian karena di dalam form itu ada khusus penilaian kepemimpinan strategis. Biasanya dari situ. Bagaimana misalnya dari laten ke promotor segala macam itu banyak sekalian ya yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung itu harus ditampilkan. Kemudian implementasi strategi marketing. Kan kemarin di awal tuh ada rencana tuh produknya, kemudian place-nya di mana rencana kan waktu itu. Sekarang buktikan. Buktikan bahwa misalnya Pak Eka itu melakukan marketing dengan cara ini di sini gitu ya. Ya, Pak. Promosinya dengan Facebook. Kemarin kan ada dengan Facebook dengan ini. Itu Siap. dibuktikan, ditunjukkan itunya. Siap, Nah, Pak. tadi Siap. PK belum muncul tuh. Nah, keberlanjutan itu salah satunya ya keberlanjutan itu biasanya itu dengan kebijakan. Misalnya tadi makanya saya katakan dengan minimal ada keputusan yang sudah ditetapkan oleh Pak pihak yang berkepentingan ya teman-teman sekalian seperti itu. Itu untuk memudahkan si penguji dalam menilai. Penguji yang agak apa namanya itu punten ya yang agak tega itu kalau tidak ada ekspresi dikosongin Pak itu nilainya itu. Ya udah itu celaka kita kalau dikosongin salah satu sub nilai dikosongin itu yang saya seperti itu. Baik itu di dalam video ataupun dalam paparan gak apa-apa, yang penting ada itu. Ya keberlanjutan ditunjukin gitu ya. Misalnya itu atau misalnya itu dalam penganggaran paling tidak kalau misalnya tidak ada keputusan ya ini dianggarkan sudah disetujui ini misalnya seperti itu. Atau misalnya itu ada MOU dengan pihak lain gitu ini MOU-nya gitu. Itu biasanya mengikat atau sekali gitu. Itu menunjukkan jaminan keberlanjutan. Kemudian pengembangan apa strategi pengembangan kompetensi dalam perubahan ya. Kemudian yang pihak terdampak itu loh Pak. Ini buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini. Keterkaitan mata pelatihan ini gitu loh Pak. Jadi itu poin-poin penting yang pasti itu dinilai oleh penguji Mas sekalian ya. Jadi itu Bapak silakan lihat lagi di dalam Perla nomor 2 ya, keputusan kepala nomor 2 tahun 2023. Nah, itu. Jadi poin-poin itu saya sarankan, bukan sarankan ini. Harus ada itu Pak. Meskipun secuil ya, meskipun se-slide gitu, satu slide.
Jangan sampai misalnya kita baru milestone itu 20 slide tapi yang lain enggak. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus ada slide-slide itu ya. Contoh lengkap misalnya tadi ya, yang Pak Teguh itu udah lengkap semuanya. Padasnya juga berada semuanya sebenarnya tadi itu. Ya. Nah, mungkin pada memberikan contoh gitu ya. Nanti Pak Darson ya sebentar. Jadi itu sekalian, Pak Yatun juga tadi saya kira udah ditunjukkan tuh marketing ini. Nah, itu yang kayak gitu loh, Pak. Jadi jangan sampai kelewat itu, jangan kelewat itu. Nanti akan mensulitkan si penguji dan merugikan kita sekalian penilainya. Meskipun kita laksanakan. Nah, nanti saya share lagi ya sekalian ya. Gitu Pak Eka ya. Siap, Bapak. Siap. Jadi secara umum saya udah oke, jadi udah bagus tuh udah dapat dilaksanakan gitu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya baik, Pak Eka, makasih semuanya. Mau nggak Pak Darson? Terakhir ya, Pak Darson terakhir ya. Pak Yan nggak bisa. Siapa? Ya, Baik, Pak, silakan. karena waktu singkat. Assalamualaikum Gimana, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, Pak, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, salam. Saya singkat aja karena ada waktu video aja ya, Pak. Silakan. Video aja ya, Pak, karena sudah singkat apa namanya, Pak. Boleh, tapi kan nanti saya tanya ya kalau ada yang tidak masuk dalam video ya, yang poin Ya, Pak. yang tadi. Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Sudah ada. Oh ya, Pak, siap. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proyek perubahan ini adalah UBMAS, Strategi Peningkatan Pemberdayaan OKP, dalam rangka mengurangi beban APBD dengan cara OKP memiliki badan usaha. Konsep UBMAS ini adalah OKP akan mendapatkan profitabilitas, harus memiliki kurir atau pengantar barang. Suaranya kecil Pak Darson ya. Bergabung dengan platform Suaranya kecil. digital marketing. Program UBMAS ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama konsep yaitu upaya mengurangi beban APBD, stabilitas. Oke, jelas sekarang. Silakan, Pak. Kedua strategi yaitu OKP memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Ketiga teamwork yaitu menggerakkan dan monef UBMAS. Keempat manajemen yaitu mengelola kinerja tim UBMAS, analisis data dan optimalisasi hasil. Kelima market yaitu promosi penyebaran program UBMAS melalui saluran digital dan non-digital. Keenam research yaitu memantau harga pasar, aspirasi OKP, partisipasi OKP, serta peran masyarakat. Latar belakang. Saat ini banyak terjadi penyalahgunaan dan pergeseran fungsi serta tujuan mulia OKP, apalagi OKP melaksanakan kegiatannya sangat tergantung kepada pemerintah karena terlena dengan dana hibah. Saat ini seluruh OKP yang ada di Kepri maupun di Indonesia belum ada yang memiliki badan usaha atau NIB yang menghasilkan profitabilitas. Tujuan pelaksanaan proyek perubahan ini untuk meningkatkan tugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. 1. Organisasi pemuda. Organisasi kemasyarakatan pemuda dapat mandiri berusaha sendiri sehingga mampu menciptakan profitabilitas. Pada akhirnya OKP dapat membiayai kegiatannya sendiri. 2. Dapat mengurangi beban APBD. 3. Menciptakan lapangan kerja di kalangan pemuda, OKP. 4. Memberikan peluang dan laluan kepada OKP dalam melakukan berusaha. Manfaat dari hasil proyek perubahan terhadap UBMAS, strategi peningkatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, OKP, di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk menciptakan entrepreneurship di kalangan OKP khususnya generasi muda, yaitu 1. Untuk OKP, memiliki pendapatan sendiri, sehingga melaksanakan kegiatan organisasi sendiri tidak tergantung kepada dana hibah pemerintah. 2. Untuk masyarakat, terbantu dengan pelayanan berbelanja di UBMAS. 3. Mengurangi beban APBD, yaitu saat adanya refocusing dan efisiensi anggaran. Selanjutnya output, outcome, dan impact. Output terdiri dari Pergub Pemberdayaan OKP, Juknis UBMAS dan OKP memiliki badan usaha. Outcome terdiri dari mengurangi beban APBD, OKP tidak tergantung kepada dana hibah pemerintah, OKP dapat membiayai kegiatannya sendiri.
lapangan kerja, tercipta kerjasama antara OKP, swasta dan pemerintahan, muncul entrepreneurship dari OKP. Strategi UBMAS adalah memberikan bantuan pembuatan NIB, nomor induk berusaha, sehingga OKP memiliki badan usaha sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Membuat program pelatihan kewirausahaan dan pelatihan UBMAS dalam rangka membantu memasarkan produk-produk UMKM dan bekerja sama dengan BRK. Dalam hal ini juga membantu usaha kecil menengah. Untuk mengembangkan UBMAS, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan bantuan modal tanpa bunga subsidi. Dalam hal ini, bunga ditanggung pemerintah daerah yang bekerja sama dengan BRK. Dalam pentahapan ini dilaksanakan dalam 2 bulan dengan milestone pertama dan kedua. Dalam implementasi pentahapan UBMAS tahap jangka menengah dapat ditarik ke jangka pendek, yaitu pelatihan UBMAS dan MOU dengan mitra dan OKP dan penambahan mitra UBMAS. Pemetaan stakeholder sebelum implementasi DPR, OKP, dan tokoh pemuda masuk pada posisi latens. Setelah implementasi UBMAS, strategi peningkatan dan pemberdayaan OKP terjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu DPR, OKP, dan tokoh pemuda pindah pada posisi promoters. Produk dilakukan dengan cara bekerja sama dengan distributor atau UMKM dengan menjaga kualitas, features, desain, merek, garansi, hingga kemasan agar masyarakat atau customer tertarik dan tetap menggunakan layanan digital marketing UBMAS. 2. Strategi marketing UBMAS untuk price dilakukan dengan cara harga barang tidak melebihi harga pasar sehingga masyarakat atau customer tidak pindah berbelanja ke platform digital marketing yang lain. 3. Strategi marketing UBMAS untuk place dilakukan dengan cara mengantar barang langsung ke customer sesuai alamat dan tepat waktu. 4. Strategi marketing UBMAS untuk promotion dilakukan dengan cara melakukan promosi memasang iklan di Videotron, website, social media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. 5. Strategi marketing UBMAS untuk customer dilakukan dengan cara menjaga sistem kepercayaan, menjaga kepuasan masyarakat, dan tim UBMAS secara kontinu melakukan riset pasar. Selaku peserta diklat melakukan konsultasi dengan mentoring dalam menyusun program UBMAS, kemudian sebagai peserta juga melakukan coaching terhadap tim UBMAS. OKP mampu menggunakan platform UBMAS. Mitra organisasi melakukan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan tim UBMAS yang melibatkan Dinas UKM, BRK, dan Dinas Ketenagakerjaan. Untuk merancang platform UBMAS bekerja sama dengan provider dalam rangka membuat platform UBMAS dan melakukan pelatihan terkait penggunaan platform UBMAS. Strategi pengembangan potensi diri dilakukan untuk mencapai versi terbaik dari diri sendiri, baik secara personal maupun profesional. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kelemahan, tetapi juga tentang memperkuat dan memanfaatkan kekuatan yang sudah ada. Strategi pengembangan potensi diri ini diambil dari hasil tes assessment report Priadi Psikologi Child Fingerprints. 1. Psikolog digital. Leadership skill yaitu mengikuti webinar untuk meningkatkan leadership skill transformasi digital. 3. Teamwork yaitu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan OKP, Kadispora memberikan pembekalan kepada tim UBMAS. 4. Communication skills yaitu untuk meningkatkan potensi diri pada posisi communication skills, maka Kadispora melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dan pelatihan UBMAS. 5. Sport activities yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran, melaksanakan senam sehat dan melaksanakan olahraga jalan santai. Selanjutnya untuk menjaga kestabilan dan pengembangan UBMAS dalam rangka meningkatkan pemberdayaan OKP, maka dipilih mata pelatihan pilihannya yaitu modul kompetensi pilihan. 1. Pengadaan barang dan jasa. 2. Manajemen pemerintahan. 3. Pelaksanaan program anti narkoba, yaitu mengadakan sosialisasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Milestone 1 terdiri dari SK Tim UBMAS, Peraturan Gubernur, Juknis UBMAS, serta pembekalan tim UBMAS sudah dilaksanakan dalam jangka pendek. Milestone 2 terdiri dari OKP memiliki badan usaha atau NIB, MOU bersama mitra dan OKP, Pergub pemberdayaan OKP dan lainnya, pembuatan buku UBMAS, pelatihan kewirausahaan, pelatihan UBMAS, promosi UBMAS melalui Videotron dan media sosial, UMKM menerima bantuan 0% dari pemerintah Provinsi Kepri. UBMAS juga masuk dalam pembahasan Pansus DPRD Provinsi Kepri. Kemudian adanya potensi kerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau KMP. Lesson learn. 1. Pengembangan diri dan orang lain. 2. Pemahaman tentang kinerja organisasi. 3. Memperkuat komunikasi dan kolaborasi. 4. Menciptakan kepemimpinan yang transformatif. 5. Meningkatkan keterampilan manajerial. 6. Dapat meningkatkan kemampuan strategis. Proyek perubahan UBMAS membuktikan dapat menghasilkan profit 158 miliar rupiah 400 juta per tahun dengan perkiraan rincian sebagai berikut.
1. UBMAS menghasilkan 14 miliar rupiah 400 juta per tahun dikurang 338 juta rupiah 500 ribu per tahun, jadi mendapatkan 14 miliar rupiah 61 juta 500 ribu per tahun. 2. OKP menghasilkan 144 miliar rupiah per tahun. Hal ini UBMAS berpotensi yang berdampak nyata kepada 1. Tim UBMAS dapat menghasilkan profitabilitas untuk pemberdayaan masyarakat, OKP. 2. OKP dapat mandiri tidak tergantung kepada pemerintah lagi dalam melaksanakan kegiatannya. 3. UBMAS tidak hanya mengurangi beban APBD, tetapi dapat mengelola efisiensi pemerintahan. Pertama kita masuk pada aplikasi UBMAS. Lalu kita login dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat. Ada toko sembako, ada pasar segar, ada makanan minuman, ada lainnya, dan ada juga UMKM. Ini adalah proses dari pemesanan di platform UBMAS. Dimulai dari memilih barang, memilih alamat pengiriman, dan memilih metode pembayaran. Hutan di darat harus dilindungi, jangan ditebang, jangan ditebas. Melalui program UBMAS ini, OKP dapat menghasilkan profitabilitas. Saya dari Raja Hidroponik mengucapkan ribuan terima kasih kepada UBMAS yang telah banyak membantu memasarkan produk-produk kami dan membuat profit kami sangat meningkat dengan signifikan. Terima kasih banyak UBMAS. UBMAS luar biasa. Perkenalkan, saya Roy Suranta Purba MPD dari UMKM Ubi Cilembu Tanjung Pinang. Saya mengucapkan terima kasih kepada UBMAS atas kebermanfaatannya dalam memasarkan produk saya Ubi Cilembu Tanjung Pinang. Terima kasih saya ucapkan, UBMAS Jaya Jaya Jaya. Saya Prinsipto Lisi, Kabit Tanaman Pangan dan Hortikultura, berterima kasih kepada UBMAS Program Dr. Darson dalam rangka mengikuti PKN 2 karena bermanfaat untuk perkembangan tanaman pangan dan hortikultura. Saya Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Berterima kasih kepada UBMAS Program Dr. Darson dalam rangka mengikuti PKN 2 karena bermanfaat untuk perkembangan pertanian secara umum dan peternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad SEMM, mendukung program UBMAS, proyek perubahan Dr. Darson dalam mengikuti Diklat PIM 2 bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Semoga bermanfaat untuk mensukseskan program Koperasi Merah Putih di Kepri dan tentunya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Haji Iman Setiawan, mendukung program UBMAS Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kumalasari, MPD, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mendukung program UBMAS, proyek perubahan PKN 2 yang dibuat oleh Dr. Darson. Selamat, semoga sukses UBMAS. Kami, profesor dan developer aplikasi UBMAS, siap mendukung program UBMAS Provinsi Kepulauan Riau. Kami mendukung gerakan UBMAS Kepulauan Riau. UBMAS luar biasa. Mendukung sepenuhnya unit usaha berbasis masyarakat. UBMAS luar biasa. Mendukung program UBMAS unit usaha berbasis masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. UBMAS luar biasa. Dengan ini mendukung program UBMAS Provinsi Kepulauan Riau. UBMAS luar biasa. UBMAS Jaya. UBMAS Jaya. UBMAS warna.
Supporter Jaya. Ubemas, Pemuda Jaya. Ubemas luar biasa. Desa Jaya. Ubemas luar biasa. UMKM ayo. Ubemas luar biasa. Pemuda ayo. Ubemas luar biasa. Demikian Pak Coach yang dapat saya sampaikan dalam bentuk video totalitas. Demikian. Ngomongnya kapan, Pak? Ada pantunnya tuh, Baik. Pak. Pantunnya tuh ada. Luar biasa. Saya pikir apa yang disampaikan di video itu sudah lengkap, Pak. Jadi yang saya sampaikan, yang tadi 6 poin itu sudah tercover semuanya. Jadi Pak Darson cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji, yang terhormat mentor. Saya sudah menjanjikan ya untuk pelaksanaan proyek perubahan ini dan sudah laksanakan. Bukti berikut ini. Ceng ceng jreng. Udah gitu. Demikian Pak penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja Pak ya. Kasih pantun. Udah lengkap Pak. Udah lengkap. Udah oke. Bagus saya kira ya. Makasih Mas sekalian. Saya kira itu aja mungkin ya Mas sekalian untuk hari ini. Jadi itu yang di WA itu mudah-mudahan Mas sekalian ya kalau yang masih lupa untuk menyampaikannya. Saya yakin semuanya itu sudah dilaksanakan. Cuman tadi lupa menyampaikan karena terbuai dengan hal-hal yang lain gitu ya Mas. Pada saya juga tadi saya hampir lengkap jadi ininya. Cuman mungkin kalau ada hal yang masih kurang pada saya Pak Eka juga sama ya. Ya, Pak. Oke, kira gitu. Kalau itu sudah sekalian mungkin bisa dikirimkan ini lembar persetujuannya. Nanti saya tanda tangani ya sekalian. Insya Allah semuanya sudah. Silakan disampaikan. Tapi jangan lupa juga tanda tangan dari mentor ya Mas sekalian. Untuk hari ini kita cukupkan Mas sekalian ya. Terima kasih ya. Burung apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sukses semua. Kalau pantun dadakan cuma bisa itu Pak, harus mikir dulu nggak kayak Pak Darson kan gitu. Mohon maaf lahir dan batin ya sekalian. Sekali lagi insya Allah sukses semuanya dan nanti sampai jumpa pada hari Senin mendatang ya insya Allah Mas sekalian. Saya akhiri ya Mas sekalian dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Monggo, silakan kalau mau ikan itu ada pakai ikan. Makasih Pak Teguh, alhamdulillah. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Sukses. Pak Baban. Sukses di Palembang ya Pak. Sukses semuanya, insya Allah. Ya, Amin. doanya. Monggo, saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Bapak Ibu mau rapat. Pak Dase, Pak Eka. Izin live yo semuanya. Assalamualaikum. Izin live. Mantap. Kincir, nanti kirimlah ikan-ikan tuh Pak Giatno. Oh siap, nanti saya bawa. Itu nanti minta ini ya Pak. Apa namanya itu mitra itu boleh nggak nih bibit kita bekerjasama dengan UB Mas bibitnya Pak? Boleh. Kalau ikannya nanti kan bibit. Nah, kalau kita kan nggak punya bibit Pak di sini Pak di Kepri Pak. Siap. Bibit. Mas Giatnya kan udah pindah Pak Darson. Udah pindah ya? Aduh. Jadi kadis LH. Iya. Wah. Kalau saya sampah sekarang. Iya. Waduh, kok nggak mantap kali tuh Pak Giano. Biar jalan program kita. Pak Darson nanti nggak perlu menjelaskan ya nanti dalam seminar. Ada tegak aja ya. Saya tegak aja, tegak macam patung. Jadi nggak perlu ngomong, cukup oleh video aja. Penyontek ya. Karena 15 menit itu. Nggak lebih kan Pak Giano kan? Cuma 13 menit. Ubah. Masih sempat diubah Pak Giano. Saya mau mencontek ini lah, mencontek Pak Darson lah biar nggak banyak ngomong, takut nggak nyampe kalau ngomong sendiri. Yang ngomong sendiri dah Pak Dase. Saya ikutin Pak Darson aja lah.
Saya Pak bikin. Nasir di awal aja sama di tengah sama akhir aja udah selesai lah urusan. Iya. Ini langsung live ini. Gitu ya, Pak. Live Pak, live. Left, left, Live. left, left. Oke, makasih. Yuk, Sukses Jin, Pak buat Anderson. Bapak. Ya, Jin. Yo, Ya, izin semuanya. Assalamualaikum. Ini Ini buat udahan Bapak. ini? Udah, Udah, Pak. udahan. Oke, yuk. Assalamualaikum. Ya. Ah. Assalamualaikum.